Analisis taktis Mauricio Souza. Persija bungkam Persebaya berkat fokus pertahanan seluruh tim, bukan cuma lini belakang. Dampak klasemen dan kebangkitan usai Persija hajar Persebaya, langsung kudeta Persib dan melompat ke 3 besar klasemen Super League. Doni Tri Pamungkas, dari dicadangkan menjadi pembeda. Menilik prospek wonderkid Persija usai cetak gol krusial penyelamat di GBT. Reaksi dan ekspektasi supporter. Jakmania lupakan kritik. Sambut kebangkitan Persija dengan euforia, minta tim jaga momentum dan adem di puncak. Halo semua, selamat datang di channel Total Liga IDN. Kali ini kita akan membagikan berita sepak bola Indonesia pilihan, dan langsung saja kita ke berita yang pertama. Analisis taktis Mauricio Souza. Persija bungkam Persebaya berkat fokus pertahanan seluruh tim, bukan cuma lini belakang. Kemenangan 3-1 Persija Jakarta atas Persebaya Surabaya di Gelora Bung Tomo pada Sabtu 18 Oktober 2025 menjadi titik balik yang signifikan bagi skuad Macan Kemayoran. Pelatih Mauricio Souza, yang sempat dihujani kritik tajam akibat 2 kekalahan beruntun sebelumnya, kini mengungkapkan kunci sukses timnya memenangkan duel klasik di markas lawan. Menurut Souza, kemenangan ini adalah hasil dari perbaikan fundamental pada organisasi pertahanan yang melibatkan seluruh tim. Souza menjelaskan bahwa jeda internasional menjadi momen emas bagi tim pelatih untuk menganalisis dan memperbaiki kelemahan, terutama setelah rentetan hasil negatif di bulan September. Ia menambahkan bahwa gol cepat yang dicetak oleh Doni Tri Pamungkas di awal laga memberikan ketenangan yang sangat dibutuhkan, memungkinkan Persija untuk mengaplikasikan strategi mereka dengan lebih sabar. Poin utama yang digarisbawahi oleh pelatih asal Brasil ini adalah bahwa pertahanan Persija yang lebih solid tidak hanya menjadi tanggung jawab Jordi Amat dan kawan-kawan di lini belakang. Ketika saya mengatakan bertahan lebih baik, maksudnya adalah seluruh tim, bukan hanya lini belakang, tegas Souza. Saya tidak ragu bahwa hal itu sangat membantu kami dalam membangun serangan. Konsep defensive organization ini terwujud di lapangan dengan bagaimana para penyerang seperti Gustavo Almeida dan pemain sayap Alano aktif melakukan pressing tinggi dan cepat menutup jalur umpan lawan. Alhasil, Persebaya kesulitan membangun serangan terstruktur, yang pada akhirnya membuat proses transisi menyerang Persija menjadi lebih mudah dan efisien. Ketenangan dalam bertahan berkorelasi langsung dengan efisiensi di lini serang. 3 gol Persija tercipta dari variasi serangan. Gol terbuka dari Doni Tri, Jordi Amat, dan penalti dingin dari Alano. Souza mengapresiasi efisiensi ini. Ia menilai, timnya pantas meraih kemenangan karena mampu memaksimalkan peluang yang tercipta. Kami tahu Persebaya adalah tim yang bagus, tetapi sekali lagi, kami pantas meninggalkan lapangan malam ini dengan kemenangan. Bola mati yang menghasilkan gol membuat tim kami lebih tenang di lapangan, dan kami pulang dengan kemenangan yang pantas, ujarnya, sembari menegaskan bahwa performa apik ini membuktikan kedalaman skuad Persija, meskipun harus tampil tanpa Bruno Tubarao yang sedang melalui masa sulit. Dampak klasemen dan kebangkitan usai Persija hajar Persebaya, langsung kudeta Persib dan melompat ke 3 besar klasemen Super League. Super League 2025-2026 kembali menyajikan perubahan drastis di papan atas klasemen, dan kali ini aktor utamanya adalah Persija Jakarta. Kemenangan telak 3-1 atas Persebaya Surabaya pada 18 Oktober 2025 menjadi game changer bagi Macan Kemayoran, memutus 2 kekalahan beruntun dan melesatkan mereka ke posisi ketiga klasemen sementara. Lebih manisnya lagi, lonjakan ini membuat Persija sukses menggeser rival abadi mereka, Persib Bandung. Sebelum pekan ke-9, Persija berada di bawah bayang-bayang Persib. Rival mereka dari Bandung sempat naik ke posisi ketiga dengan koleksi 13 poin dari 7 pertandingan. Persija diwajibkan menang di Surabaya untuk memangkas jarak. 3 poin yang diraih di GBT membuat koleksi Persija melonjak menjadi 14 poin dari 8 pertandingan. Angka ini cukup untuk melampaui Persib yang baru akan memainkan laga ke-8 mereka. Kenaikan posisi ini bukan sekadar statistik, melainkan penegasan bahwa tim besutan Mauricio Souza kembali menjadi kontender serius di jalur juara. Kemenangan di GBT, yang merupakan salah satu stadion paling angker di Indonesia, menunjukkan kekuatan mental para pemain. Gol pembuka dari Doni Tri Pamungkas memberikan keunggulan psikologis. Kemudian gol Jordi Amat memanfaatkan bola liar di depan gawang lawan dengan sepakan kaki kanannya. Dan penalti Alano mematikan perlawanan Bajul Ijo,
yang hanya mampu membalas 1 gol melalui Leonardo Lelis. Kekuatan set piece yang diperlihatkan melalui gol Jordi Amat menandakan variasi serangan Persija semakin matang. Hal ini penting untuk menjaga konsistensi di sisa putaran pertama, mengingat jadwal Persija yang masih padat dan menantang, termasuk laga tandang melawan Madura United. Dengan duduk di posisi ketiga, Persija kini hanya tertinggal beberapa poin dari pemuncak klasemen. Namun, pelatih Souza dan para pemain harus tetap waspada. Posisi mereka rentan terhadap perubahan, terutama dari Persib yang masih memiliki 1 pertandingan. Bagi Jakmania, kemenangan ini adalah pemulihan kepercayaan yang berharga. Doni Tri Pamungkas, dari dicadangkan menjadi pembeda. Menilik prospek wonderkid Persija usai cetak gol krusial penyelamat di GBT. Nama Doni Tri Pamungkas langsung meroket menjadi pembicaraan utama di kalangan Jakmania. Setelah sempat menjadi subjek perdebatan karena minimnya menit bermain, Doni Tri membuktikan kualitasnya dengan mencetak gol pembuka krusial dalam kemenangan 3-1 Persija Jakarta atas Persebaya Surabaya. Gol tersebut bukan hanya gol perdana Doni di musim ini, tetapi juga menjadi pemantik kebangkitan tim. Doni, yang berposisi natural sebagai winger atau wingback kiri, diberikan kepercayaan oleh Mauricio Souza untuk menjadi starter di laga syarat gengsi. Pemain muda yang baru saja kembali dari tugas negara bersama timnas U23 ini, menjawab kepercayaan itu dengan kematangan. Pada menit ke-21, Doni Tri memanfaatkan umpan silang akurat dari Fabio Calonego. Dengan ketenangan seorang veteran, ia menuntaskan peluang tersebut tanpa celah, menjebol gawang Hernando Ari. Gol cepat ini sangat vital, memberikan keunggulan psikologis yang membuat Persija bermain lebih tenang di tengah atmosfer GBT yang intimidatif. Kualitas Doni terletak pada kecepatan, visi bermain yang baik, dan kemampuan teknisnya. Dengan tinggi ideal dan kaki kiri yang dominan, ia menjadi aset berharga Persija. Keberhasilan Doni Tri Pamungkas ini menambah masalah positif bagi Mauricio Souza, terutama di sektor sayap dan lini tengah. Kehadiran Doni memberikan opsi rotasi yang mumpuni, apalagi dengan kondisi beberapa pilar muda lain seperti Raihan Hanan yang sedang menepi karena cedera. Ekspektasi Jakmania kini akan semakin besar terhadap Doni Tri. Tugasnya adalah membuktikan bahwa performa di GBT merupakan standar baru, bukan anomali. Konsistensi dalam performa akan menjadi kunci apakah Doni Tri akan menjadi starter reguler, atau tetap menjadi super sub andalan di sisa musim 2025-2026. Reaksi dan ekspektasi supporter. Jakmania lupakan kritik, sambut kebangkitan Persija dengan euforia, minta tim jaga momentum dan adem di puncak. Euforia melanda The Jakmania setelah kemenangan 3-1 atas Persebaya Surabaya. Hasil manis di GBT ini tak hanya mengamankan 3 poin krusial, tetapi juga sukses mencairkan ketegangan yang sempat terjadi antara supporter dengan manajemen dan pelatih Mauricio Souza. Jakmania kini berbalik memberikan pujian dan meminta tim kesayangan mereka untuk menjaga momentum kebangkitan ini. Di berbagai platform media sosial, Jakmania melayangkan apresiasi tinggi, terutama kepada dua sosok, Mauricio Souza dan Doni Tri Pamungkas. Kritik pedas yang sebelumnya dilayangkan kepada Souza karena minimnya penampilan Doni Tri kini digantikan dengan dukungan. Keputusan Souza memainkan Doni sebagai starter yang berujung gol pembuka dianggap sebagai langkah taktis yang brilian. Hal yang paling diapresiasi Jakmania adalah suasana yang kondusif di Stadion GBT. Meskipun larangan supporter tandang masih berlaku, kehadiran supporter Persija secara informal tetap disambut dengan suasana yang damai. Komentar-komentar Jakmania di media sosial didominasi ucapan terima kasih kepada bonek dan Persebaya. Romantisme rivalitas ini menjadi tamparan keras bagi regulasi larangan supporter tandang yang masih diterapkan PSSI. Dengan melesatnya Persija ke posisi ketiga klasemen, harapan Jakmania kini melonjak tinggi. Target mereka jelas. Tim harus menjaga konsistensi dan tidak lagi tergelincir seperti yang terjadi di bulan September. Misi selanjutnya Persija adalah mempertahankan posisi dari ancaman Persib dan tim-tim di bawahnya, serta memangkas jarak poin dengan pemuncak klasemen Borneo FC. Jakmania berharap pemain seperti Jordi Amat, Gustavo Almeida, dan kini Doni Tri Pamungkas dapat menjaga fokus dan intensitas permainan.